Laksmadita dari Mutiara Center, merupakan fresh graduate Magister Profesi Psikologi bidang minat. Yang diambil adalah klinis anak. Pendidikannya yaitu di Universitas 11 Maret Sarjana Psikolog dan Universitas Muhammadiyah Surakarta Magister Profesi Psikologi. Prestasinya yaitu lulusan tercepat S1 Psikologi angkatan 2014 dan lulusan tercepat dan terbaik S2 Mapro periode 2 2021. Pengalaman kerja asisten dosen 2017 UNS mata kuliah Psikodiagnostika. Yang kedua, asesor SDM 2018 sampai sekarang insan utama Psychological Support and Human Development. Yang ketiga, konsultan tumbuh kembang anak 2019 hingga sekarang, layanan anak berkebutuhan khusus Mutiara Al-Islam Surakarta dan Komalat Baby and Kids. Yang keempat, konselor freelance 2020 hingga sekarang di Asoka Consulting. Untuk keterampilan beliau yaitu assessment, konseling, intervensi, dan penulisan artikel ilmiah. Untuk kontaknya bisa dihubungi di bawah ya. Untuk nomornya bisa dihubungi di 085 7022 13011. Di alamat beliau di Perum Gria Losari, RT 2 RT 5 Singopuran, Kartasura, Sukoharjo. Insya Allah semuanya sudah nggak sabar kayaknya untuk mendengar pemaparan beliau tentang deteksi tumbuh kembang anak. Setelah ini saya serahkan kepada beliau Bunda bisa menyampaikan pemaparannya untuk kurang lebih satu jam, ya Bun, 1 jam. Setelah itu dilanjutkan dengan sesi tanya jawab selama 30 menit. Monggo, silakan Bunda. Terima kasih Ustazah Iva. Mohon izin Bunda dan Ayah atau Abi dan Umi, saya mungkin enaknya berdiri deh biar kelihatan begitu. Baik, sebelum kita mulai ke acara mungkin kita refreshing dulu biar sama-sama konsentrasi begitu ya. Di sini saya punya sedikit games. Jadi kalau saya bilang pagi, tepuk 1 ya, begitu. Coba kita coba bersama-sama. Selamat pagi. Baik. Kalau saya bilang selamat siang, tepuknya 2 kali. Kita coba. Selamat siang. Baik. Untuk selanjutnya saya bilang selamat sore, tepuknya 3 kali. Selamat sore. Baik. Yang terakhir selamat malam. Kalau malam itu kan hening ya. Berarti kalau selamat malam, begitu. Tidak ada suaranya. Selamat malam. Oke, kita coba. Selamat pagi, siang, sore, malam. Oke, coba lagi ya. Sore. Oh, ada yang salah tadi. Kita coba lagi. Siang, malam. Oh, malam ya. Malam tidak ada suaranya. Begitu. Kita coba lagi. Pagi, 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 sore, malam. Pagi, sore, siang, sore, malam. Iya, baik. Terima kasih Bunda dan Abi telah mengikuti bersama. Langsung saja ya kita masuk ke acara inti yaitu deteksi dini perkembangan anak usia 2 sampai 5 tahun begitu. Mungkin saya di sini akan sedikit menjelaskan terkait dengan bagaimana sih kita mendeteksi apakah perkembangan anak kita itu sudah sesuai dengan usia perkembangannya atau belum. Jikalau nanti belum sesuai, kita bisa melakukan stimulasi lebih lanjut atau melakukan konsultasi kepada para ahlinya begitu. Nah, ini beberapa materi yang akan kita bahas bersama, tapi di sini sifatnya santai mawon nggih.
Jadi apabila ada yang kurang tepat atau mungkin perlu dikoreksi dari pernyataan saya, mungkin Bapak dan Ibu bisa melakukan pertanyaan atau koreksi begitu. Jadi kita sama-sama belajar. Pertama tentunya saya akan menjelaskan terkait dengan perkembangan anak usia dini. Jadi dari berbagai aspek, baik itu aspek fisik, psikologis, emosi, moral, dan nanti yang selanjutnya. Dan setelah kita tahu bagaimana perkembangannya, bagaimana nih cara kita mengoptimalisasi apabila kita tahu bahwa anak kita belum mencapai perkembangan itu. Bagaimana cara optimalisasinya? Nanti akan sedikit saya singgung juga. Lalu bagaimana langkah deteksinya? Langkah mendeteksi apakah perkembangan anak kita itu normal atau tidak, dan permasalahan-permasalahan yang marak terjadi saat ini, serta bagaimana cara menyikapinya. Next. Baik, ini tadi terkait dengan apa saja perkembangannya, yaitu ada fisik, kognitif, psikologis, emosi, dan moral. Next. Nah, pertama perkembangan fisik ya, seperti yang Bunda dan Abi tahu, perkembangan fisik pada masa anak usia dini itu sangat penting karena usia 0 sampai 5 tahun itu merupakan masa keemasan di mana perkembangan otak ini berkembang 90% dari bentuk otak orang dewasa. Artinya apa? Sebagian besar perkembangan otak ini terjadi pada masa anak-anak. Jadi sangat sayang apabila tidak dimanfaatkan dengan baik. Nah, penentu perkembangan fisik itu tentu dari segi tumbuh kembang berat badan maksud saya, lalu tinggi badan. Anak yang normal itu biasanya naik setiap 2,5 inci tiap tahun. Lalu untuk berat badannya itu bertambah 2,5 sampai 3,5 kilo. Nah, terus ada pertanyaan, gimana kalau pertumbuhan anak saya tidak sampai segitu? Lalu apabila melebihi seperti apa? Nah, ini juga bisa jadi bahan pertimbangan kita sama-sama. Kalau lebihnya itu terlalu tinggi, misal obesitasnya mungkin bisa dikatakan sangat obes ya, jadi lebih dari 10 kilo begitu, atau penambahannya sangat kurang, itu bisa dikonsultasikan ke ahlinya. Tapi apabila pertambahan maupun pengurangannya itu tidak terlalu jauh dari rentang normalnya, itu masih kita bisa upayakan begitu. Jadi tidak semua yang kurang dan lebih itu menjadi sesuatu yang buruk begitu. Jadi mungkin saja kita perlu pertimbangan, kenapa sih pertumbuhan berat badannya nggak meningkat-tingkat nih? Mungkin karena anaknya terlalu banyak gerak dan aktivitasnya sangat banyak. Nah, itu kan bisa jadi juga hal yang normal ya gitu. Jadi perlu pertimbangan juga. Nah, yang tidak kalah penting selanjutnya adalah terkait motorik nih. Motorik halus dan motorik kasar. Anak usia dini ini sedang berkembang pesat, terutama di motorik halus dan kasarnya. Motorik kasar itu berhubungan dengan aktivitas otot-otot besar, yaitu otot tangan, kaki. Jadi seperti aktivitas berat yang lari, lompat, bermain bola, dan lain sebagainya. Biasanya anak usia 2-3 tahun itu sudah bisa berjalan, berlari. Lalu usia 4 tahun itu bisa lempar tangkap bola besar. Nah, berarti kalau misalkan anak kita belum bisa, itu berarti ada yang terlambat dari perkembangannya. Harus seperti apa? Nanti selanjutnya. Nah, begitu pula untuk motorik halus. Kalau motorik halus itu terkait dengan otot-otot kecil yang ada di jari tangan. Jadi kegiatan yang biasanya tuh menulis, mewarnai, lalu juga meronce. Itu biasa kegiatan-kegiatan yang bisa melatih motorik halus anak. Biasanya pada anak usia 2 tahun ketika menggambar itu masih acak-acakan. Mungkin kita bisa perhatikan ya. Gambar anak kita di usia 2 tahun sama 5 tahun tentu berbeda. Ketika usia 2 tahun tuh biasanya masih acak-acakan, masih belum kelihatan bentuknya gitu. Nanti usia 5 tahun tuh sudah mulai kelihatan ada matanya. Misalkan ketika menggambar orang, itu sudah ada matanya, ada hidungnya, dan lain sebagainya. Itu. Nah, anak juga biasanya terkendala di tidur ya, karena biasanya pola jam tidur anak tuh kadang berubah-ubah. Nah, ini juga menjadi perhatian kita bersama bahwa memang ketika anak usia di bawah 5 tahun itu sangat penting jam tidur di atas 10 jam. Jadi minimal 10 sampai 12 jam. Begitu pula jam tidur siang, itu juga salah satu waktu yang penting bagi perkembangan otak anak. Next. Nah, ini beberapa tips nih. Kadang kan ada yang nanya gimana cara membuat anak tuh
gampang sih tidur gitu kan, karena ada anak tuh susah disuruh tidur gitu. Ini ada beberapa tipsnya supaya anak tuh memiliki jadwal tidur yang teratur. Tentunya kita menerapkan rutinitas tidur yang konsisten. Kuncinya ada di konsisten. Jadi ketika kita ingin membiasakan anak tidur malam, misalkan setelah Isya ya jam 8 gitu. Ya kita jam 8 itu sudah mengkondisikan suasana menjadi suasana tidur. Kita ajak anak ke kamar, lalu kita mungkin matikan lampunya, atau ketika anak tidak nyaman terlalu gelap, kita pasang lampu tidur seperti itu, lalu kita bikin suasana rileks lah. Kalau mungkin sekarang kan ada zamannya oil diffuser ya, itu kita bisa pakai itu supaya anak lebih nyaman gitu. Lalu mungkin bisa kita bacakan dongeng atau kita bercerita yang santai-santai. Hindari stimulasi yang terlalu berlebihan. Jadi kita ngajak anak malah loncat-loncat di kasur misalkan atau lain sebagainya. Itu hindari. Hindari juga tayangan yang bersuara keras. Jadi sebaiknya di kamar itu tidak ada TV, tidak ada HP. Jadi anak terhindar dari paparan gadget. Selain itu, kita juga jangan memberikan stimulasi yang menakutkan, karena ini beresiko membuat anak terbangun di malam hari. Jadi kayak mimpi buruk gitu. Itu. Jangan memberikan makan. Jadi kalau bisa kalau udah mau jam tidur itu jangan diberikan makan, karena nanti anaknya up lagi gitu. Nah, selanjutnya kita boleh bernegosiasi sebetulnya, tapi jangan semua keinginan anak tuh kita kabulkan. Jadi misalkan nantilah jam segini, iya boleh 5 menit lagi ya. Jadi ketika kita bernegosiasi sama anak, kita berikan tawaran yang pasti. Nanti 5 menit lagi ya, kamu pilih 5 menit lagi atau sekarang tidur. Jadi kita memberikan tawaran yang pasti yang bisa dipahami anak. 5 menit lagi itu seberapa? Oh itu loh di jarum panjang kalau udah di angka 5 misalkan. Kayak gitu. Nah, untuk yang membantu kembali tidur ini maksudnya ketika anak terbangun di malam hari dan mungkin dalam kondisi menangis atau mimpi buruk gitu. Itu kita jangan tanyakan dia kenapa, fokus untuk menidurkan kembali. Kita fokus untuk menidurkan kembali, mengkondisikan supaya anak segera tidur, baru besok paginya mungkin bisa kita tanya apabila memungkinkan gitu. Jadi ketika dia terbangun di malam hari, usahakan dia segera tidur lagi gitu, segera tidur lelap lagi. Itu. Tapi apabila kondisi ini berlangsung lebih dari 6 bulan, berarti ini ada hal yang perlu kita curigai. Ada permasalahan psikologis atau mungkin fisik yang berpengaruh terhadap jam tidur anak. Berarti harus segera dikonsultasikan apabila melebihi waktu 6 minggu masih terus-menerus mimpi buruk. Gitu. Next. Nah, ini salah satu yang sedikit saya singgung tadi terkait token ekonomi. Bagaimana kita membantu perilaku baik untuk anak, tidak hanya perilaku bangun tidur ya, atau ini yang saya contohkan perilaku toilet training. Jadi perilaku kita ingin membuat anak kita itu tahu bahwa ketika dia mau ke belakang atau pipis atau pup itu harus ke kamar mandi gitu. Ini salah satu jenis tekniknya, yaitu kita membentuk perilaku anak dengan memberikan credit point atau tanda seperti mungkin bintang atau apa gitu ya, yang membuat anak tuh tahu bahwa oh kalau aku dapat bintang banyak nanti aku bakal dapat hadiah. Jadi sebetulnya sistemnya sama kayak memberikan hadiah ketika anak melakukan hal baik, tapi bedanya adalah ini menggunakan credit point dan dalam jangka waktu tertentu. Jadi tidak hanya anak dapat perilaku baik gitu ya terus langsung iya mama kasih hadiah atau bunda kasih hadiah. Kalau seperti itu kan biasanya tidak konsisten ya. Anak hanya berperilaku baik ketika diberi hadiah. Nah bedanya di sini, ini hadiahnya tuh nunggu dulu sampai kredit poinnya atau poin bintangnya ini banyak kayak gitu. Nah jangka waktunya seberapa? Jangka waktunya untuk anak usia dini memang diharapkan tidak terlalu lama gitu ya, tidak terlalu sampai sebulan karena biasanya anak udah jenuh duluan, nunggunya kelamaan. Biasanya diharapkan 3 sampai seminggu, 3 hari sampai seminggu. Itu rentang yang paling baik untuk anak usia dini. Jadi yang pertama itu, tulisannya kecil-kecil banget ya. Yang pertama itu kita memberikan penjelasan dulu kepada anak. Besok kalau adik mau pipis, sebelumnya sudah kita ajarkan dulu ya tentunya kalau pipis ke toilet itu bilang dan lain sebagainya. Setelah kita ajarkan, kita beritahukan kepada mereka besok kalau adik mau pipis, kalau adik berhasil bilang sama bunda, adik dapat 1 bintang gitu misalkan. Nanti kalau bintang adik udah banyak,
hari Rabu, misalkan sebelumnya 3 hari sebelumnya, jadi hari Rabu itu Bunda akan kasih hadiah apa. Nah, kesesuaian hadiah ini tergantung dengan jumlah bintang. Misal jumlah bintangnya 5 nanti hadiahnya ini, jumlah bintangnya 10 nanti hadiahnya ini, dan itu terus berlanjut. Semakin lama jarak waktu tunggunya semakin diperpanjang. Nah, nanti lama-lama ketika anak sudah mulai terbentuk kebiasaan perilakunya bisa sedikit dikurangi terkait dengan hadiahnya dan lama-lama dilepas gitu. Jadi udah tidak beri hadiah sama sekali dan sudah terbentuk kebiasaan gitu. Nah, bisa juga membuat papan ya di rumah gitu, kayak atau mungkin kertas yang bisa dilihat anak dan anak melihat bahwa aku tuh hari ini dapat berapa bintang sih gitu. Oh, aku 3 hari ini dapat berapa bintang, berarti aku besok dapat hadiah apa ya. Itu akan membuat anak termotivasi untuk mendapatkan hadiah yang terbaik gitu. Beritahukan juga hadiahnya apa dan koordinasikan dengan anak. Nanti kalau hadiahnya 10 bintang, hadiahnya adik mau apa? Kalau 5 bintang, hadiahnya mau apa? Dan itu berjenjang begitu. Gitu. Next. Nah, ini sedikit tips untuk menstimulasi perkembangan fisik. Mungkin ini gambaran umumnya saja begitu ya. Untuk motorik kasar tentunya dengan memberikan banyak stimulasi dan kesempatan anak untuk bermain di luar. Karena memang ketika bermain di luar dan di dalam rumah itu akan berbeda. Apalagi kan sekarang pandemi sudah mulai menurun guys, dan public space sudah mulai dibuka gitu, playground sudah mulai dibuka kembali. Jadi mungkin Bunda dan Abi bisa memberikan kesempatan untuk anak untuk bermain di luar gitu. Karena ketika bermain di luar tentunya dia berinteraksi dengan anak-anak lain. Itu juga penting untuk perkembangan sosial mereka. Nah, ini juga salah satu tips yang bisa dilakukan di rumah, tadi di luar rumah. Kalau untuk di rumah mungkin lebih fokus ke motorik halus. Jadi anak kita ajak mencuci pakaian, mencuci piring, mungkin kegiatan meremas-remas spons itu juga melatih motorik halus mereka gitu, yang terlihat sepele begitu ya, tapi itu juga bermanfaat. Nah, tadi yang ajak untuk menerapkan jadwal tidur dengan teratur juga bagus. Nah, untuk anak yang susah makan nih, GTM atau ya gerakan tutup mulut gitu ya, kita fokuskan bahwa yang penting ada asupan energi untuk anak. Meskipun tidak 4 sehat 5 sempurna ya sudah, tidak apa-apa. Jangan memaksakan anak harus makan sesuai yang kita inginkan, karena itu bisa menjadi trauma bagi anak. Dan nantinya semakin ke belakang anak menjadi semakin sulit makan gitu. Jadi memang ada periode di anak di mana dia itu sulit makan. Sudah, kita tenangkan diri saja, kita ikuti sambil kita terus-menerus memberikan stimulasi dan mencoba banyak makanan baru. Karena kan anak-anak ini mulai tahu ya, mana yang dia suka, mana yang nggak dia suka kayak gitu. Jadi tidak usah terlalu khawatir gitu kalau misalkan anak GTM. Yang penting tetap ada asupan energi buat dia. Misalkan dia nggak mau makan sayur, nggak mau makannya, kita ganti dengan yang lain, buah atau apa, kita carikan sampai yang sesuai mau dia gitu. Yang penting rentang gizi dan tumbuh kembang anaknya masih sesuai dengan yang semestinya. Nah, apabila memungkinkan juga bisa diikutkan untuk kegiatan-kegiatan lain, misalkan les yang melatih motorik dan keterampilan-keterampilan lain seperti berenang atau mungkin ngaji, yang bisa juga melatih kemampuan sosial ya, karena semakin bergaul dengan lingkungan dan interaksi dengan anak-anak sebayanya. Apabila semua stimulasi ini sudah dicoba dan memang belum terjadi peningkatan signifikan pada perkembangan anak, maka sebaiknya dikonsultasikan begitu. Monggo. Selanjutnya perkembangan kognitif. Ini juga nggak kalah penting ya. Bagaimana kita bisa memahami perkembangan kognitif anak ketika kita tidak memahami bagaimana sih pola perkembangan kognitif anak usia dini gitu. Ketika kita pengen mengajari mereka ya kita harus memahami dulu pola pikir mereka tuh seperti apa gitu, supaya mereka tepat gitu ya. Anak usia 2-7 tahun ini berada pada tahap operasional, artinya mereka itu belajar segala sesuatunya berdasarkan simbol.
Jadi penalaran mereka tuh belum matang. Segala sesuatu yang mereka pelajari itu harus terlihat konkret dulu di depan mata mereka gitu. Baru mereka paham bahwa oh itu nalar gitu maksudnya. Jadi belum bisa menalar seperti kita. Mereka menganggap dunia itu hitam dan putih. Nah makanya kenapa ketika kita memberikan respon positif kepada anak, itu akan membuat anak lebih percaya diri menghadapi semua kegiatan dia, dibandingkan ketika kita memberikan respon yang mungkin ketika anak inisiatif loncat-loncat di kasur gitu ya, sebenarnya kan itu perilaku yang tidak baik. Tapi ketika kita langsung merespon secara agresif gitu ya, jangan loncat-loncat misalkan, terus anak itu kan jadi takut. Nah itu sebetulnya respon yang kurang tepat, karena itu akan membuat dia berpikir bahwa inisiatif yang dia lakukan ini tidak diterima loh oleh lingkungan. Nah sebaiknya seperti apa? Kita perhatikan dulu, kita observasi dulu. Kita tanya, adik kenapa loncat-loncat? Sambil kita lindungi supaya dia tetap aman ya gitu. Alasannya apa? Misalkan adik suka loncat-loncat, kita tanyakan dulu perasaannya. Suka misalkan, oke, bunda tahu adik suka loncat-loncat, tapi loncat-loncat ini bahaya loh. Gimana kalau adik jatuh ke bawah gitu? Sakit nggak? Sakit. Nah baru kita beri nasihat-nasihat. Itu cara yang lebih tepat. Memang kadang tuh respon ininya tuh ini ya Bu ya. Ketika lihat anak-anak loncat-loncat gitu, langsung kita respon jangan gitu ya, atau nanti jatuh apa dan segala macam, karena itu kan spontan gitu. Spontan kita takut. Tapi kita perlu belajar. Kita tenangkan diri dulu, mungkin tarik napas dulu gitu ya. Kalau mulai anak kita bertingkah aneh-aneh gitu ya, kita tarik napas dulu, baru kita berpikir oh respon yang tepat seperti apa. Karena ini berpengaruh ke masa depan dia tentunya gitu. Nah ada 2 tahap, yaitu fungsi simbolis dan intuitif. Intinya anak usia toddler gitu ya, atau bahasanya ini anak-anak yang sedang beranjak menuju masa anak-anak pertengahan. Ini kan anak-anak ya. Ini tuh intinya banyak mencoba hal baru. Dia banyak tiba-tiba random gitu kalau bahasa kita. Random tuh tiba-tiba pengen apa, padahal tidak ada stimulus lebih dahulu. Misalkan aku pengen es krim, padahal nggak ada tukang es krim lewat, nggak ada tawaran mau es krim, tiba-tiba aja pengen gitu. Nah perlu kita pahami bahwa itu merupakan pola pikir mereka yang cenderung memang masih abstrak gitu, masih kayak belum ada tujuan pasti sebetulnya. Nah fungsi kita adalah memahami dan mengarahkan gitu. Next. Nah ini kemampuan dan keterbatasan. Ada beberapa kemampuan yang memang sudah berkembang baik di masa 2-7 tahun, tapi ada juga yang masih kurang. Yang sudah baik adalah penggunaan simbol. Jadi anak-anak tuh tidak membutuhkan kontak sensoris. Jadi kayak random tadi yang seperti saya bilang. Terus dia juga sudah paham identitas. Jadi tidak bisa dibohongi lagi. Misalkan ayahnya atau ibunya pura-pura pakai topeng gitu. Dia tahu bahwa yang di dalam itu adalah ayahnya maupun ibunya gitu. Jadi anak tuh sudah paham bahwa identitas seseorang itu tidak dapat tertukar meskipun ditutup sesuatu misalkan. Nah anak juga sudah paham sebab akibat, bisa mengkategorisasikan bentuk, jadi besar, kecil, jauh, tinggi. Lalu juga sudah paham angka, memiliki sedikit empati juga meskipun masih didominasi oleh egosentris. Egosentris itu maksudnya ini punya aku, jadi semua itu tentang dia, dunia itu harus tentang dia. Ketika ada mungkin orang tuanya beralih perhatian ke tempat lain, itu biasanya akan menimbulkan kecemburuan. Karena memang anak usia segini cenderung masih egosentris, masih dia inginnya dunia itu berfokus pada dia gitu. Dia juga masih percaya animisme, jadi kadang anak-anak kalau misalkan ngomong sendiri sama boneka, sama mainan-mainannya, itu hal yang wajar ya untuk anak usia segini. Jadi kita tidak perlu terlalu khawatir gitu. Nanti seiring usia 7 tahun ke atas itu akan sedikit demi sedikit berkurang gitu. Kadang ada yang konsultasi gini, Bu, anak saya kok suka ngomong sendiri sama nggak tahu ya, nggak kelihatan gitu. Apa anak saya punya sixth sense ya gitu. Nah kalau untuk masalah punya sixth sense, saya tidak memiliki kemampuan itu ya ibu-ibu. Tapi memang saya mengatakan di usia 4-7 tahun, ketika anak memiliki teman hayalan dalam tanda kutip, entah itu hantu, entah itu apa, yaitu wajar gitu. Karena memang di usianya ini anak masih memiliki kepercayaan bahwa benda tak hidup itu ya hidup gitu. Next. Nah
ini yang tak kalah penting juga, bahasa dan memori. Nah, di masa pandemi ini banyak sekali anak-anak yang mengalami keterlambatan bicara ya, Bapak dan Ibu. Karena salah satunya yang pertama adalah paparan gadget yang paling sangat-sangat memprihatinkan gitu. Gadget bukan hanya HP ya, tapi juga TV. Gadget bukan hanya HP tapi juga TV. Karena banyak juga yang bilang anak saya nggak saya kasih HP kok Mbak gitu. Tapi lihat TV Bu tiap hari. Iya, ya tiap hari lihat TV karena saya kerja. Jadi biar dia diam saya liatin TV. Nah, itu yang jadi permasalahan. Terlalu sering melihat TV. Untuk anak di bawah 2 tahun itu memang sebaiknya tidak diberikan paparan gadget dalam bentuk apapun. Nah, nanti mulai usia sekitar 2 tahun ke atas, mulai sedikit demi sedikit boleh, tapi dengan pengawasan dan durasi yang sangat ketat gitu. Nah, bahasa tuh padahal seharusnya usia 2 tahun, normalnya itu minimal banget itu sudah bisa 2 kata. Apabila belum bisa dan masih babling-babling kayak ngoceh gitu, berarti itu ada indikasi kita perlu mulai curiga nih, oh ada yang terlambat dari anak kita. Ditambah lagi tidak adanya interaksi mata. Jadi ketika kita ajak bicara tuh dia matanya kemana-mana gitu. Ditambah lagi ketika dia bermain, itu cuek dengan lingkungan. Nah itu sudah indikasi ke arah gangguan. Jadi perlu dikonsultasikan. Tapi kalau masih hanya kosakatanya atau bicaranya saja yang kurang, itu masih bisa terus kita optimalkan gitu. Ya ini. Lalu dari segi memori juga anak nih mulai menyimpan memori meskipun di usia 0 sampai 2 tahun itu memorinya masih memori sensoris atau kayak hanya numpang lewat aja gitu. Tidak banyak memori yang mereka ingat. Tapi di usia 2 sampai 5 tahun itu anak sudah mulai menyimpan memori-memori jangka panjang yang nantinya akan mereka ingat seumur hidup. Jadi perilaku kita, respon kita itu perlu sangat kita pertimbangkan secara bijaksana gitu ya. Next. Nah ini panduan untuk penggunaan gadget yang mungkin sebenarnya sudah kita pahami bersama gitu ya. Batasi waktu menonton, gitu. Batasi seminimal mungkin. Mungkin alangkah lebih baik ketika hanya diberikan sewaktu weekend, ketika kita bisa menemani. Jangan berikan anak gadget ketika kita tidak bisa menemani anak menonton gadget. Karena yang dikhawatirkan meskipun kita sudah atur gitu ya HP-nya dengan tayangan kids, tapi kan tetap saja mungkin ada iklan dan lain sebagainya yang kita tidak tahu. Nah itu sebaiknya kita berikan gadget ketika kita bisa menemani, mungkin weekend 1 jam begitu, itu waktu yang cukup untuk anak usia dini. Nah buat aturan dan petunjuk yang konsisten. Ketika kita memberikan waktu hanya di hari Sabtu, ya kita hanya memberikan di hari Sabtu, tidak di hari lain. Konsisten itu dalam artian dilakukan oleh semua keluarga, tidak hanya ayah dan ibu, mungkin juga orang tua yang terlibat pengasuhan, misalkan kakek nenek atau mungkin pengasuh lainnya juga diberitahu aturan tersebut. Jadi anak tuh paham bahwa oh aku tuh harus seperti ini, memang ini aturan yang berlaku di rumah gitu. Karena ketika anak misalkan ibu tidak memberi gitu ya, ibu melarang, tapi pengasuh lain atau kakek nenek memberikan di hari selain hari Sabtu, nanti anak akan cenderung oh kalau sama yang itu aku boleh kok, ya udah aku sama yang itu, akan curi-curi waktu seperti itu dan membuat perilakunya tidak konsisten gitu. Nah kenapa tadi saya bilang memberikan gadget di saat kita bisa menemani, karena supaya kita bisa melindungi anak dari tontonan yang tidak semestinya. Terus juga sebisa mungkin di kamar tuh tidak ada TV, tidak ada gadget dan lain sebagainya. Memang terkadang ini suatu hal yang berat ya, karena sebagai orang dewasa tentunya kita membutuhkan itu untuk bekerja, terus kita juga butuh TV untuk tahu berita dan lain sebagainya. Tapi ini demi kepentingan anak kita bersama gitu ya, memang harus ada pengorbanan dan komitmen dari seluruh keluarga untuk mentaati peraturan ini gitu. Nah sebelumnya, jadi setelah kita menonton YouTube biasanya ya, YouTube gitu ya, usahakan pilih tontonan yang memang bermanfaat gitu. Jadi kita udah lihat dulu nih tontonannya, supaya bisa kita diskusikan sama anaknya. Misalkan cerita pendek atau film pendek gitu, nanti kita diskusikan. Jadi anak tidak hanya menonton tapi juga belajar. Nalarnya tuh bekerja gitu, kayak oh tadi di filmnya ceritanya gini seperti itu. Dan yang paling utama adalah
kita memberikan contoh teladan yang baik. Ketika kita di depan anak, usahakan untuk tidak terlalu sering menggunakan HP. Itu. Ini sedikit membahas lagi terkait dengan keterlambatan bicara tadi. Sebenarnya penyebabnya apa sih? Banyak penyebabnya. Ada dari kapasitas kognitif. Yang saya maksud adalah ada beberapa anak yang memang secara genetik, mohon maaf, kapasitas kognitifnya kurang. Jadi anak-anak yang memiliki kebutuhan khusus begitu ya, anak-anak spesial itu yang memiliki kapasitas kognitif kurang, itu otomatis perkembangan bicaranya juga akan terlambat. Gitu. Pola asuh, seperti yang saya jelaskan tadi, paparan gadget, besarnya keluarga. Yang dimaksud adalah tinggalnya apakah hanya bersama abi dan umi atau bersama kakek nenek, tante om dan lain sebagainya, itu mempengaruhi. Karena tadi pembiasaan dari satu orang ke orang lain itu mungkin berbeda. Itu genetik. Jadi ada memang beberapa kasus gitu ya, ternyata secara genetik ayahnya dulu, kakeknya dulu tuh juga terlambat bicaranya, itu juga bisa mempengaruhi di anaknya. Status sosial ekonomi, yang dimaksud adalah karena status sosial ekonomi rendah, otomatis orang tua akan fokus untuk bekerja ketimbang memberikan stimulasi kepada anak atau mengajak interaksi. Nah, itu otomatis juga mempengaruhi bagaimana keterlambatan bicara. Sebetulnya anak terlambat bicara itu karena dia kurang terlatih untuk melakukan pemetaan kosakata atau kategorisasi kata gitu ya. Dan juga dia kurang terstimulasi untuk diajak interaksi dua arah. Karena biasanya kalau main gadget itu kan dia hanya mendengarkan. Nah, tidak ada timbal balik. Nah, itu yang membuat sering keterlambatan. Terus multiple bahasa, maksudnya ibunya pakai bahasa Indonesia, ayahnya pakai bahasa Inggris misalkan. Padahal anak ini belum menguasai bahasa ibu. Bahasa ibu itu bukan bahasa yang digunakan ibu ya, tapi bahasa yang dikuasai anak sejak dini untuk istilahnya mentranslate ke bahasa-bahasa lain gitu. Jadi dia harus menguasai satu bahasa dulu, baru kita berikan bahasa-bahasa yang lain. Next. Apabila memang terjadi keterlambatan, sebaiknya dikonsultasikan ya, lagi-lagi karena usia 2-5 tahun ini masa-masa emas anak untuk melakukan stimulasi. Biasanya kebanyakan kasus ketika sudah di atas 5 tahun baru distimulasi, itu akan sangat lama prosesnya. Akan sangat lama perkembangannya dibandingkan usia 2 tahun. Misalkan usia 2 tahun itu bisa terstimulasi hanya dalam waktu 3 bulan. Anak usia di atas 5 tahun itu bisa bertahun-tahun. Nah, itu. Makanya sebaiknya kita segera melakukan deteksi dini sebelum terlambat seumur hidup ya. Ini cara optimalisasi perkembangan kognitif. Seperti yang sudah saya jelaskan tadi, memang anak ini lebih belajar dengan simbol. Jadi kita mengajarkan anak itu, misalnya, oh kalau es krim itu bentuknya ada segitiganya, kan ada corongnya begitu ya. Lalu rasanya dingin, lalu apa. Jadi kita menjelaskan sesuatu kepada anak, itu diikuti dengan karakteristik benda tersebut. Jadi anak mudah untuk mengaitkan suatu saat nanti. Gitu. Ketika ditanya mengenai benda tersebut. Nah, memberikan permainan yang merangsang penalaran anak gitu ya. Lalu juga memberikan mediasi stimulasi yang tepat dan bertanya dengan elaborasi tinggi. Maksudnya gini, kita memberikan anak kesempatan untuk menjelaskan. Misalnya, tadi di sekolah main apa? Bukan tadi di sekolah adik main bola ya. Jadi kalau cenderung menggiring dan mengarahkan, itu akan membuat anak kurang melakukan penalaran dan mengembangkan memorinya gitu. Kita harus memberikan kesempatan untuk bertanya dengan gaya bertanya yang lebih bebas gitu. Next. Selanjutnya perkembangan psikososial. Seperti yang sedikit saya singgung tadi, memang anak usia 2-3 tahun ini sedang pada fase apa-apa tuh ingin sendiri. Autonomy versus shame and doubt. Itu maksudnya dia tuh ketika kita pengen bantu dia, aku bisa sendiri. Nah, ketika anak seperti itu kita berikan kesempatan dengan tetap menjaga. Meskipun hasilnya lama, misalkan dia pengen makan sendiri tapi berceceran dan lama, kadang kan kita buru-buru atau kita juga risih gitu ya lihatnya. Kita usahakan untuk tahan itu sebentar, kita berikan dia kesempatan. Karena misalkan kita tidak memberikan banyak kesempatan kepada dia akan lebih berkembang menjadi anak yang pemalu dan ragu-ragu dalam melakukan sesuatu. Karena ketika dulu dia melakukan sesuatu nih, waktu dia mau coba
makan sendiri, nggak boleh sama lingkungan. Makanya dia akan menggeneralisasikan kegiatan-kegiatan selanjutnya itu seperti itu, gitu. Nah, ini juga mengembangkan harga diri anak ya. Pada usia 3-5 tahun itu mulai berkembang adanya inisiatif dan rasa bersalah. Kayak yang seperti yang saya ceritakan tadi, kayak misalkan dia tiba-tiba loncat-loncat tuh di kasur, terus tiba-tiba kita bentak, atau kita bersuara sedikit aja keras. Itu dia langsung kayak merasa bersalah dan bingung, apa perilakuku salah ya? Padahal dia nggak paham itu sebetulnya salah atau benar gitu. Nah, respon yang baik seperti yang tadi. Kita jangan langsung berespon secara impulsif atau shock terapi buat dia gitu, langsung berteriak. Tapi kita tanyakan dulu sambil terus mengawasi. Adik ngapain? Adik suka seperti itu. Lalu kita berikan masukan seharusnya seperti apa gitu. Nah, untuk selanjutnya bermain. Bermain ini memang salah satu hal yang paling utama ya untuk anak-anak usia dini, karena ini juga merupakan aktivitas sosial yang dapat digunakan untuk media pembelajaran gitu. Karena segala sesuatu yang buat anak usia dini itu harus menyenangkan. Dunia mereka tuh harus serba menyenangkan gitu. Gimana caranya kita bisa memberikan pendidikan yang baik, tapi juga membuat mereka tuh tetap happy, yaitu dengan permainan. Jadi banyak fungsinya ya, baik itu secara kognitif, sosial, dan terutama emosi. Nah, mulai bermain dengan anak-anak lain itu sangat melatih emosi mereka. Bagaimana cara mereka berbagi, mengontrol emosi, memahami bahwa oh kalau mainanku diambil orang lain tuh aku sedih ya. Oh kalau aku mau bermain mainan, misalkan main prosotan gitu ya, aku harus antri ya. Itu kan media pembelajaran mereka saat sebelumnya di rumah mungkin semuanya buat mereka gitu ya. Orang rumah kan tentu memprioritaskan mereka gitu. Nah ketika di sekolah, ketika di PAUD seperti ini atau di TK, itu kan mereka harus belajar bagaimana berbagi, mengantri, dan lain sebagainya. Itu membantu emosi mereka. Nah, perkembangan emosi itu tadi juga berkaitan dengan perkembangan moral. Jadi bagaimana anak memahami bahwa di dunia ini ada aturan loh yang harus mereka tepati, harus mereka taati. Anak-anak di usia 2-5 tahun ini masih berpikir bahwa mereka tuh takut akan sesuatu atau taat terhadap sesuatu itu karena perintah dari orang tua, bukan karena mereka paham bahwa apa yang mereka lakukan itu berbahaya. Nah, itunya makanya cenderung kita perlu memberikan informasi yang lebih detail gitu ya kepada anak. Ketika kita melarang, jangan hanya bilang jangan, tapi jelaskan kenapa dilarang gitu. Ada yang mengatakan psikolog sebaiknya tidak menggunakan kata jangan begitu ya. Tapi kadang-kadang kita sulit ya menggunakan kata ganti yang lebih tepat begitu untuk anak, apalagi spontan gitu kan susah gitu ya mikirnya. Tidak apa-apa menggunakan kata jangan kalau menurut saya, tapi kita jelaskan jangan apa dan kenapa kita tidak boleh melakukan itu. Jadi anak paham bahwa ketika dia tidak melakukan itu tuh karena ini, bukan karena perintah dari otoritas atau perintah dari orang tuanya. Kenapa seperti itu penting? Karena ketika tidak ada orang tuanya, diharapkan anak juga tidak melakukan itu, bukan hanya di depan orang tuanya, seperti itu. Next. Nah ini, bagaimana sih cara mendisiplinkan anak yang baik secara positif gitu ya? Sedikit tadi sudah saya singgung, efektivitas kedisiplinan ini bukan dari seberapa sering kita bilang jangan, tapi seberapa anak paham, seberapa baik anak paham mengenai aturan yang kita berikan. Jadi percuma kalau kita sering bilang jangan, tapi anak tuh nggak paham. Itu. Nah, penting juga untuk memberikan aturan secara konsisten dan adil. Jadi konsisten dalam artian semua keluarga juga memberlakukan dan juga diberlakukan untuk semua orang. Jadi memberikan contoh juga. Next. Nah, ini sedikit ada pembahasan mengenai bagaimana sih tips mendisiplinkan anak secara positif. Bisa kita simak bersama ya. Ayo, mau mandi atau ibu buang mainannya? Pilih yang mana? Itu sih, kan udah dibilangin sama ibu, jadi kotor semua kan? Kamu nggak boleh main lagi 1 bulan. Kakak, mau makan atau besok-besok ibu nggak masakin lagi? Pilih yang mana? Ayo, kalau nggak mau terus siang, nanti ada monster loh makan kamu. Ih,
Pernah nggak parents berkata demikian saat anak susah banget dengerin omongan kita? Mengancam anak ini sering banget terucap dan seolah-olah kita memberikan pilihan kepada mereka, tapi sebetulnya ini hanyalah usaha kita sampai dia menuruti apa yang kita mau. Memang mudah menyuruh anak, tapi kita juga bisa menumbuhkan inisiatif pada anak melakukan rutinitas dengan penuh kesadaran. Pertama, kita bisa membuat kesepakatan bersama. Contohnya seperti ini, sebelum tidur kita sikat gigi sama pipis ya, biar kakak nyaman tidurnya. Setuju? Buat rutinitas sehari-hari bersama si kecil. Libatkan anak agar dia terlatih melakukannya dengan penuh kesadaran. Kedua, coba beri perintah yang menghormati anak dan berempati. Misalnya, ketika anak sedang asyik main, lalu sudah waktunya mandi sore, pasti perlu waktu untuk negosiasi agar anak mau langsung mandi. Kita bisa berempati terlebih dahulu nih parents dengan perasaannya. Contohnya seperti ini ya. Ibu tahu kamu lagi asyik banget ya mainnya, tapi sekarang sudah waktunya mandi nak. Gimana? Nggak semudah ini juga sih parents, tapi setidaknya kita berusaha dulu ya agar anak juga merasa dimengerti oleh orang tuanya. Dan perlu konsisten agar anak dan kita juga nih makin lama makin terbiasa. Yang ketiga adalah berikan konsekuensi bukan ancaman. Biasanya kita sering kasih ancaman kosong. Misalnya anak nggak mau beresin mainannya, terus kita bilang, kalau nggak diberesin, ibu buang ya mainannya. Apa benar kamu akan buang mainan si kecil? Enggak kan? Mengancam aja dong pastinya. Nah, kalau kita terbiasa mengancam seperti ini, lama-lama anak juga bisa kebal loh. Oh, ibu pura-pura kok, mainanku nggak akan beneran dibuang. Biar nggak gitu, coba ganti dengan memberi konsekuensi. Kita bisa menyatakan kondisi yang kita lihat saat itu. Wah, ibu lihat banyak blok berceceran di lantai. Dibereskan dulu yuk. Biasanya sih nggak langsung dikerjain ya, tapi kita bisa coba lagi. Dengan mau dibereskan sendiri atau bareng ibu. Kalau nggak diberesin, nanti bisa terinjak dan sakit loh kakinya. Atau kita ajak jadi permainan. Ceritanya nih, sekarang kita jadi petugas kebersihan yuk nak. Ayo kita kumpulkan blok ini ke kantong pembersih. Siap? Dimulai! Jadi nggak serta-merta menyuruh, tapi kita juga bisa memberikan pertolongan juga dengan cara yang seru. Agar anak tentunya nggak merasa tertekan dengan perintah kita. Wah, memang nggak ada habisnya ya belajar jadi orang tua. Nah, kalau kamu ada pengalaman apa nih parents? Share juga ya sama Mamin. Baik, itu sedikit ya. Seperti yang sudah saya jelaskan tadi, memang mengancam itu bukan sesuatu solusi begitu. Karena lama-lama anak juga kebal kayak alam ini nggak beneran dibuang paling gitu mainannya gitu ya. Nanti lama-lama dia juga belajar, karena anak tuh juga belajar trial error. Dia juga belajar, oh kalau perilakuku kayak gini, lingkungan seperti apa. Kalau terus-menerus perilakunya tidak dibenarkan atau dikoreksi, ya dia akan terus melakukan seperti itu. Atau trial errornya tuh ketika melakukan sesuatu, kadang dibenarkan, kadang tidak. Nah itu juga tidak konsisten, itu juga akan membuat perilakunya sulit diubah. Next, yang terakhir terkait dengan perkembangan emosi. Anak-anak umur 2-5 tahun ini kan sedang puncak-puncaknya ledakan emosi nih, karena sering tantrum begitu nih. Mungkin Umi dan Abi di sini juga sering gitu nih melihat anaknya kadang tiba-tiba nangis gitu, terutama di tempat umum yang paling sulit gitu ya. Nah, caranya gimana sih supaya anak nih ketika tantrum kita tidak melakukan respon yang salah? Karena ketika kita memberikan respon yang salah, itu juga mempengaruhi bagaimana cara mereka mengelola emosi di kemudian hari, dan tentunya nanti akan berpengaruh dengan bagaimana cara mereka bersosialisasi dengan teman-teman sebayanya. Gitu. Next. Ini ada sedikit tips mungkin terkait fenomena tantrum sendiri. Halo Sehat, info kesehatan berbasis ilmiah dari hasil riset, review tim medis, dan juga dokter. Jangan lupa subscribe. Hampir setiap orang tua yang memiliki anak dengan rentang usia 2-5 tahun pasti pernah menemukan anaknya dalam kondisi tantrum. Tantrum ini merupakan bentuk luapan emosi anak yang terjadi ketika anak merasa tidak nyaman atau keinginannya tidak terpenuhi. Pada fase ini, orang tua harus memiliki cara untuk menghadapi perilaku tersebut. Tantrum pada anak biasanya dilakukan dengan cara anak yang marah-marah diikuti dengan perilaku berbaring di lantai, berguling-guling, berteriak, menendang, dan melempar semua yang ada sekitarnya. Ada beberapa hal yang menjadi penyebab munculnya tantrum pada anak. Di antaranya,
1. Terhalangnya keinginan anak. Anak yang keinginannya tidak terpenuhi bisa menyebabkan anak melampiaskan dengan cara melakukan perilaku tantrum. Hal ini dikarenakan keinginan memang tidak tersedia atau memang benar-benar dilarang karena berbahaya. Kedua, ketidakmampuan mengungkapkan. Anak-anak memiliki cara berkomunikasi yang berbeda dengan orang tua. Dalam beberapa kasus, perbedaan ini bisa menyebabkan salah persepsi bagi yang menerima informasi tersebut, sehingga menyebabkan perbedaan ekspektasi antara anak dan orang yang mendengarkan informasinya. Jika ia merasa apa yang ia inginkan tidak tersampaikan dengan baik dan berakibat pada kesalahan pemberian respon, maka anak akan melampiaskan dengan tantrum. 3. Berada di posisi tidak nyaman. Ketika anak berada dalam kondisi yang tidak nyaman, baik kondisi atau tempatnya, anak-anak akan merasa kesal dan bisa saja berujung pada perilaku tantrum. Orang tua biasanya akan melakukan tindakan spontan yang dirasa akan cepat meredakan tantrum anak, misalnya dengan memarahinya atau mencubitnya. Menghadapi anak tantrum dengan tindakan fisik atau kekerasan verbal tidak akan menyelesaikan tantrum anak. Berikut ini beberapa cara aman untuk mengatasi anak yang tantrum. 1. Pahami penyebab anak tantrum. Dengan mengetahui penyebab tantrum, Anda bisa mengingat kira-kira apa saja yang membuat anak Anda tantrum. Lakukan pengamatan beberapa kali dan ingatlah untuk tidak menempatkan anak dalam kondisi tersebut agar tantrumnya tidak muncul. 2. Perhatikan gejala awal. Jika Anda mengetahui bahwa ini adalah gejala awal anak Anda akan tantrum, maka Anda bisa langsung memberikan penanganan dengan mengalihkan perhatiannya. 3. Mengalihkan perhatian. Anda bisa memperlihatkan suatu objek yang kiranya ia minati, misalnya dengan menunjukkan mobil yang sedang lewat dan menceritakan cerita unik dari objek tersebut. Cara mengetahui apa yang bisa mengalihkan perhatian anak ini bisa diketahui orang tua saat mengamati perilaku anak sehari-hari. 4. Pindahkan benda berbahaya. Ketika anak sudah melakukan tantrum, biasanya akan mengobjekkan benda-benda yang ada di sekitarnya. Jika sudah begini, amankan kondisi sekitar anak. Misalnya, menyingkirkan benda-benda yang terbuat dari kaca atau besi yang dapat melukai anak ketika ia menyentuhnya. 5. Jangan menyerah dan menuruti keinginan anak. Jika anak Anda melakukan tantrum setelah keinginannya tidak dipenuhi dan dilakukan di tempat umum yang mana orang-orang bisa terganggu, jangan sampai Anda menyerah dan menurutinya karena malu, maka bisa jadi ia akan mengulanginya lagi. Jangan sampai Anda menyerah dengan mudah dan menurutinya. Anda bisa mengabaikannya sesaat atau meninggalkannya namun tetap dalam jangkauan. 6. Jangan tertawa ketika anak tantrum. Ketika anak mengalami tantrum dan ditertawakan karena tingkahnya yang lucu misalnya, ini akan membuatnya melakukan tantrum lagi di lain waktu untuk menarik perhatian orang-orang sekitarnya. 7. Jangan merespon sampai anak berhenti tantrum. Anak harus mengetahui jika keinginannya harus disampaikan dengan baik. Jangan merespon anak ketika masih dalam keadaan tantrum. Anak-anak harus tahu bahwa orang tua yang memegang kendali. Artinya, anak boleh menyampaikan pendapatnya asal dengan cara yang baik. Dengan begitu, anak akan belajar caranya menyampaikan pendapat dengan cara yang baik. 8. Berikan sentuhan kepada anak ketika tantrum reda. Ketika tantrum anak telah reda, berikan pelukan. Bisikan kata-kata yang menenangkan. Ajaklah anak membuat perjanjian apa yang harus dilakukan ketika menyampaikan keinginannya. Anak yang melakukan perilaku tantrum biasanya dikarenakan orang lain tidak paham dengan keinginannya dan kurang memperhatikan cara meresponnya. Itu tadi beberapa cara mengatasi anak yang mengalami tantrum. Jika kita bisa mengajak anak untuk bernegosiasi bagaimana cara menyampaikan keinginan, maka perilaku tantrum tersebut bisa ditangani. Silakan tulis pendapat dan pertanyaan di kolom komentar jika ada yang ingin disampaikan. Baik, itu tadi guys sedikit tipsnya bagaimana cara mengatasi anak yang sedang tantrum. Memang tidak selalu mudah untuk dipraktekkan gitu nih. Dikatakan mudah tapi dipraktekkan sulit gitu. Tapi kita sebagai orang tua tentunya berusaha gitu ya. Sedikit demi sedikit, tidak harus semua langsung dipraktekkan, tapi sedikit demi sedikit gitu. Kita juga belajar untuk mengelola emosi lagi, meregulasi emosi kita supaya di kemudian hari anak kita tidak kesulitan untuk mengelola emosinya juga. Nah, selanjutnya terkait dengan permasalahan atau fenomena-fenomena yang sering terjadi di anak-anak nih. Yang marak banget sekarang itu kan ini gitu, Bu, pencabulan nih untuk anak-anak di usia dini yang sangat-sangat mengerikan itu ya. Nah,
untuk zaman kita dulu mungkin bahasan seperti ini, mohon maaf dalam tanda kutip, sangat tabu begitu ya untuk dibicarakan. Nah, semakin perkembangan zaman dan teknologi, hal ini sangat penting untuk kita bicarakan sejak dini kepada anak. Pendidikan seks. Nah, seperti apa sih pendidikan yang tepat gitu ya? Nah, ini berbicara kepada anak gitu ya. Manfaatnya, pertama membantu anak mengenalkan bagian tubuh, itu yang paling penting. Dan kita tidak memberikan penjelasan, tidak apa-apa, langsung saja. Jadi kita mengenalkan bagian tubuh itu dengan nama yang sesungguhnya, ya, bukan kita buat-buat misalkan burung atau apa seperti itu, tapi kita memberikan nama itu sesuai dengan yang dia pahami harusan gitu. Setelah mereka tahu bagian-bagian mana yang merupakan bagian penting dalam tubuh mereka, kita beritahukan juga bagian-bagian mana yang tidak boleh disentuh. Nah, ini supaya mereka dapat menjaga diri mereka sendiri. Setelah itu, nah ini keterbukaan dengan orang tua. Jadi kita juga sering nanya, hari ini ngapain aja? Tadi ada hal yang membuat adik sedih nggak? Tadi ada hal yang membuat adik seneng nggak? Seperti itu. Gitu. Nah, kita juga harus lebih peka nih terhadap perubahan anak. Anak yang biasanya ceria, ceriwis, kok tiba-tiba agak murung ya? Kok tiba-tiba nafsu makannya berkurang ya? Itu perlu kita curigai ada indikasi-indikasi lain gitu ya. Nah, ini tahapannya sama seperti tadi yang saya jelaskan. Mengenalkan bagian tubuh, mengenalkan jenis kelamin, perbedaannya, laki-laki perempuan. Lalu bagian tubuh yang bersifat pribadi dan tidak boleh disentuh. Bahkan sekarang ada lagunya gitu, yang sentuhan boleh, sentuhan, nah itu ya, itu juga bisa diajarkan kepada anak ya. Nah, membedakan sentuhan yang seperti apa yang diperbolehkan juga, dan sentuhan apa yang beresiko. Nah, ini untuk anak yang selanjutnya ya. Ini sudah cukup. Nah, untuk kembali ke tadi, untuk memberikan pendidikan seksual itu memang sekarang penting sekali, karena memang kita tidak bisa menjaga anak kita 24 jam begitu ya. 24 jam kita pelototin itu kan nggak mungkin. Berarti kita harus memberikan bekal, pemahaman juga untuk mereka. Mungkin tadi ada yang kurang satu, yaitu kita mengajarkan ketika ada yang menyentuh atau memberikan respon yang atau memberikan sesuatu yang tidak nyaman buat mereka, ajarkan mereka untuk berteriak atau meminta tolong. Nah, cara ini juga bisa kita ajarkan kepada anak dengan sering kita mengobrol dan sering kita melakukan bonding kepada mereka, memberi mereka kesempatan untuk mengekspresikan ketakutan mereka, emosi mereka. Jadi anak akan percaya bahwa ketika aku menyampaikan kepada orang tua, aku akan mendapatkan respon positif. Itu juga penting. Nah, ini tadi kan caranya supaya tidak kecanduan. Nah, ini yang bagaimana caranya ketika anak sudah terlanjur kecanduan begitu ya, terlanjur kecanduan dan sudah adiksi gadget begitu. Halo Ayah Bunda Indonesia, jumpa lagi di Tips Parenting. Kali ini kita akan berbagi mengenai cara-cara mengatasi anak kecanduan gadget atau HP. Teknologi memang berperan penting dalam membantu perkembangan buah hati tercinta. Namun, Bunda perlu membatasi penggunaannya agar anak tidak mengalami berbagai gangguan kesehatan akibat kecanduan gadget atau HP. Berikut ini ada 7 cara jitu mengatasi anak kecanduan HP atau gadget yang bisa
Ayah bunda praktekkan di rumah. Cara pertama, memberi jadwal penggunaan gadget. Saat usianya masih kecil, ada baiknya bunda memberikan jadwal kapan si anak dapat menggunakan gadget. Hal ini berguna agar kelak saat dewasa ia akan terbiasa untuk tidak terus-menerus menatap layar gadgetnya. Untuk anak usia 5 tahun ke atas, batasi penggunaannya tidak lebih dari 2 jam selain waktu belajar. Hal ini agar mata anak tidak mudah lelah dan menjadi kecanduan. Selain menjadwalkan, bunda perlu menyiapkan kegiatan alternatif agar anak tidak jenuh dan kembali menatap gadget. Bunda bisa mengajak kegiatan yang menyenangkan sekaligus mengedukasi, seperti memasak bersama atau membuat mainan dengan barang yang tidak terpakai. Cara yang kedua, jangan sepenuhnya memberi akses pada anak. Kebanyakan orang tua saat ini dengan mudah memberikan gadget pribadi untuk anak-anak mereka. Nah, hal ini dapat memicu anak menjadi kecanduan gadget. Agar tidak kecanduan, bunda bisa membatasi penggunaannya dengan tidak memberikan akses pada anak sepenuhnya. Tunggulah sampai ia meminta dan ambil kembali gadget darinya ketika waktu yang sudah dijadwalkan selesai. Dengan begitu, anak akan terbiasa untuk mentaati jadwal yang telah dibuat demi kebaikan dirinya sendiri. Cara ketiga, tetapkan wilayah bebas penggunaan gadget. Penggunaan gadget juga bisa bunda batasi dengan menetapkan tempat bebas gadget di rumah. Misalnya saja saat di ruang makan, ruang keluarga, atau kamar tidur. Itu berarti ruangan-ruangan tersebut tidak diperbolehkan menggunakan gadget. Tidak hanya anak-anak saja, bunda dan ayah juga harus mentaati aturan tersebut sebagai contoh yang akan dilihat oleh anak. Sebab anak akan melihat dan menirukan apa yang dilakukan oleh kedua orang tuanya. Keempat, memberitahu bahaya penggunaan gadget yang berlebihan. Meski gadget memiliki peran dalam perkembangan buah hati, namun tidak ada salahnya bunda memberitahu anak mengenai resiko penggunaan gadget berlebih. Jelaskan pada anak bahwa kecanduan gadget akan beresiko terjadinya sakit mata jika ia lebih sering duduk untuk menatap gadgetnya dan jarang bermain keluar rumah. Selain itu, bunda juga bisa menjelaskan bahwa penggunaan gadget dan internet menjadi tempat yang berbahaya, terlebih saat ia bermain media sosial. Bunda bisa membahas kejahatan di media sosial bersama anak. Ajarkan juga cara menghindari masalah tersebut agar anak tidak merasa bingung. Setelah itu, pastikan anak tetap merasa aman dan tidak jadi khawatir yang berlebihan. Cara kelima, ajak anak untuk bermain dengan teman sebaya. Agar anak tidak terus-menerus menatap layar gadget, bunda bisa mengajak anak untuk bersosialisasi dengan lingkungan sekitar. Bunda bisa membiarkan anak bermain dengan teman sebayanya untuk membentuk sikap dan karakter anak itu sendiri. Untuk anak laki-laki, biasanya bisa bermain sepak bola, basket, kelereng, voli, dan olahraga lain dengan teman-teman sebayanya. Sedangkan anak perempuan dapat bermain boneka, berdandan, memasak, bersepeda dengan teman perempuannya. Ketika anak asik bermain dengan teman sebaya ini, dapat membuat anak akan lupa dengan gadgetnya. Tetapi pastikan lingkungan sekitar anak baik dan tidak membawa pengaruh buruk kepada anak kita. Yang keenam, jalin komunikasi yang baik dengan anak. Alasan lain mengapa anak menjadi kecanduan gadget biasanya karena kurangnya komunikasi antara anak dan orang tua. Untuk itu, sebagai orang tua generasi milenial, ayah dan bunda bisa meluangkan waktu untuk berbincang dengan anak. Tanyakan padanya apa saja yang ia lakukan hari ini. Bunda juga bisa merespon dengan antusias ketika anak bercerita. Hal ini dapat membangkitkan semangat anak dan merasa dihargai. Jadilah orang tua sekaligus teman yang baik untuk anak.
Sebab pendengar yang baik adalah kunci menghilangkan kesepian dan menjaga komunikasi baik antara anak dan orang tua. Cara yang ketujuh, beri contoh yang baik untuk anak. Anak-anak umumnya akan melihat dan menirukan apa yang ia lihat di sekitarnya, termasuk melihat apa yang orang tuanya lakukan. Untuk itu, jika Bunda menginginkan anak yang tidak memiliki kebiasaan menggunakan gadget, maka Bunda bisa memulainya dari diri sendiri. Jika Bunda dan Ayah masih bermain gadget di depan anak, tentu si anak akan menirukan kebiasaan tersebut. Jadi mulai sekarang usahakan untuk tidak sibuk dengan gadget saat bersama anak. Berikan contoh yang baik pada anak agar tidak alami kecanduan dengan gadget. Nah, Ayah Bunda Indonesia, itu tadi 7 cara mengatasi anak kecanduan gadget yang bisa Ayah Bunda praktekkan. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa lagi di tips parenting berikutnya. Terima kasih. Baik, itu tadi nih sedikit tipsnya. Mungkin intinya sebetulnya anak kecanduan gadget itu kenapa sih? Karena seperti ini, anak itu kan cenderung mencari sesuatu yang menyenangkan gitu. Dia mengejar sesuatu yang menyenangkan, yang seru, yang asik begitu. Ketika dia merasa lingkungan atau mungkin keluarga tidak lagi memberikan keasikan atau keseruan itu, jadi dia mencari pengalian ke tempat lain, yaitu HP. HP itu kan serba komplit nih, ada gamenya, ada tayangan YouTube-nya, ada segala macam, semua tuh ada gitu. Dan menyenangkan buat dia. Makanya itu membuat dia adiksi atau terus-menerus ingin melakukan itu, ingin bermain HP maksudnya. Nah, bagaimana cara kita untuk mengalihkan ke hal lain? Kita harus membuat pengalaman yang menyenangkan, lebih menyenangkan dibandingkan hanya bermain HP gitu. Mungkin dengan bermain, banyak ya kegiatan sekarang yang bisa membuat anak tuh sibuk gitu. Sebetulnya kalau kita libatkan dalam kegiatan sehari-hari, libatkan dia, membuat dia sibuk gitu, kayak oh ternyata dengan mengikuti kegiatan Bunda sehari-hari, mengikuti kegiatan Ayah sehari-hari itu juga menyenangkan kok. Itu juga membuat suatu pengalaman baru. Nah, itu juga bisa dilakukan supaya anak nih berpikir bahwa oh, gadget itu bukan hal yang menyenangkan lagi. Ada hal lain yang lebih menyenangkan. Intinya di situ sebetulnya. Next. Nah, ini adalah langkah utama gitu ya untuk melakukan deteksi dini. Singkatannya PASCO. P itu pahami. Pahami dulu nih, tadi kan sudah saya jelaskan terkait dengan perkembangan kognitif, emosi, sosial, lalu moral anak. Seperti itu. Sesuai dengan tingkatan usia anak kita sekarang. Nah, apakah anak kita sudah seperti itu? Lalu analisa. Analisa itu kita amati. Apakah anak kita sudah seperti itu? Nah, apabila belum, maka kita stimulasi. Kita stimulasi sesuai dengan cara yang tadi. Kalau dalam waktu tempo mungkin 3 bulan tidak ada perkembangan signifikan, padahal kita sudah melakukan berbagai macam cara, berarti mungkin ada sesuatu dari anak kita yang perlu lebih diimprove atau ditingkatkan, tapi oleh orang yang lebih ahli begitu. Nah, maka kita konsultasikan. Atau mungkin ada perkembangan lain yang kita tidak tahu nih, kita tidak tahu bahwa sebetulnya itu penting buat anak kita, maka kita perlu konsultasikan. Jadi yang pertama kita pahami dulu, lalu kita analisa, kita stimulasi. Apabila dalam waktu 3 bulan tidak ada perkembangan signifikan, maka jangan terlalu lama menunggu, maka segera konsultasikan begitu, supaya tidak terlambat dan menyesal seumur hidup gitu ya, karena itu perkembangan masa anak. Begitu. Oke, insya Allah sudah cukup materi dari saya. Mungkin nanti ini sedikit iklan begitu ya dari Mutiara Al-Islam. Kami ada kantor di daerah Parangkesit, Sondakan Laweyan, Surakarta. Nanti kalau mau kontak personnya ada di IG Mutiara Al-Islam begitu, atau nanti mungkin bisa kontak dari pihak PAUD ya, karena nanti ada kontaknya. Di sana kami menyediakan ada kelas individu, ada kelas kelompok, full day, assessment, maupun konsultasi dari psikolog juga. Terapinya komplit, jadi di sana itu sistemnya terapi tapi juga sekolah gitu. Jadi ada kelas klasikalnya juga yang memang membantu anak untuk bisa bersosialisasi, tidak hanya dari kelas individu. Jadi nanti anak akan diberikan kelas individu dulu bagi anak-anak yang memang membutuhkan penanganan khusus.
Baru nanti ketika sudah mulai berkembang dan bisa secara klasikal akan digabungkan oleh kelas klasikal. Terima kasih. Mungkin bisa berdiskusi ya, atau mungkin tanya jawab apabila ada tadi pertanyaan yang atau pernyataan yang kurang jelas atau mungkin ada yang perlu dikoreksi, monggo silakan. Jazakumullah khairan pada Bunda Citra. Alhamdulillah ya, dari pemaparan Bunda Citra tadi kita sedikit mendapat pencerahan sedikit, nama banyak ya Umi Abi? Oh banyak, alhamdulillah. Jadi kita banyak mendapat pencerahan ya tentang deteksi perkembangan anak-anak kita dari mulai kognitif, dari aspek kognitif, moral, emosi dan yang lainnya. Juga kita juga mendapatkan tips bagaimana kalau anak tantrum dan kecanduan gadget itu yang paling marak sekarang ini guys, setelah masa pandemi. Jadi kemarin juga Ustazah sempat mengikuti pendidikan inklusi. Jadi kata psikolognya itu setelah pandemi ini banyak anak-anak yang mendadak menjadi ABK. Jadi mendadak karena yaitu tadi tidak lepas dari gadget itu tadi. Nah mungkin masih ada waktu sekitar 50 menit. Wah, lumayan lama ini untuk Umi Api bisa bertanya kepada Bunda Citra, insya Allah nanti dijawab ya Bunda. Monggo kita buka dua dulu. Yang jilbab hitam boleh maju. Oh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Saya mau mengajukan pertanyaan. Insya Allah sekali bertanya juga boleh tidak boleh? Satu, saya gini banyak artikel-artikel parenting yang saya baca, yang saya lihat. Kemudian saya tadi kan melihat ada cara stimulan untuk mendisiplinkan anak. Dari yang saya baca itu banyak yang berbeda gitu loh. Nah, bagaimana cara stimulan yang tepat biar anak itu disiplin tapi tanpa mengharap sesuatu gitu loh. Kan biasanya kalau kamu makan nanti Umi ajak pergi. Nah itu kan dia mau makan tapi dia maksudnya diharapkan dikasih hadiah untuk pergi. Nah tapi maksud saya itu kebiasaan itu biar menjadi sesuatu bukan kesadaran yang memang masih anak-anak, tapi biar itu tidak menjadi suatu pengharapan yang terus menerus seperti itu bagaimana. Kemudian yang kedua, saya itu karena mungkin berhubungan dengan anak saya sendiri ya, bingung antara membedakan anak yang aktif, super aktif dan hiperaktif. Kriterianya itu bagaimana, indikatornya, kemudian apakah anak usia dini itu sudah tepat dikatakan anak itu hiperaktif. Nah itu bagaimana, karena saya melihat dari beberapa artikel dan dari beberapa penjelasan ahli mengatakan bahwa hiperaktif itu bisa dilihat dari sejak usia 18 bulan. Tapi namanya usia 18 bulan itu kan masih usia pertumbuhan. Nah kemudian ada yang mengatakan bahwa hiperaktif itu bisa dilihat dari ketika anak itu sudah di atas 10 tahun. Nah itu bisa juga ketika dia di dalam kelas. Nah maksud saya itu usia berapa yang dikatakan anak itu aktif, hiperaktif dan super aktif itu. Terima kasih. Dari Uminya? Saya Uminya dari Ananda Muhammad Al-Fasyari. Oh insya Allah dari Mas. Yang kedua dan boleh bisa maju Bu? Saya ibu dari Muhammad Adam Abdul Rahim, usianya 4,5 tahun. Sebenarnya pertanyaannya lebih terkait kepada anak saya yang usia. Jadi anak saya itu ketika saya observasi itu dia akan melakukan hal-hal yang dia suka saja gitu. Jadi anaknya alhamdulillah tumbuh kembangnya normal. Terima kasih ya. Ini jadi kalau saya observasi anak saya itu tumbuh kembangnya normal sesuai usianya. Cuma dia itu kurang suka dengan
pre-writing gitu, dia kurang suka dengan mewarnai atau memegang pensil. Saya sudah coba stimulasi dengan pre-writing, misalnya memain Play-Doh, dia suka main Play-Doh, main pasif kinetik dia suka. Cuma setelah masuk kepada mulai belajar mewarnai, dia kurang suka, jadi dia mencari-cari alasan untuk tidak melakukan itu. Jadi kemudian terus saya juga berpikir anak ini sebenarnya cerdas dalam tanda kutip, artinya ketika dikasih tugas yang dia tidak suka, dia pasti cari-cari alasan untuk tidak melakukan itu. Terus saya berpikirnya kalau dia nanti sudah masuk TK, ketika dia dikasih tugas oleh ustazahnya, saya takutnya dia tidak melakukan penyelesaian tugas itu, padahal kan itu sebuah tanggung jawab bagi dia kan untuk menyelesaikan. Terus ada juga nih mungkin agak cerita sedikit ya, ketika saya berkomunikasi dengan abinya itu slow aja. Jadi misalnya gini, anak TK itu ya kayak gitu, dia sukanya main Lego. Ya udah kasih Lego aja, nanti bilang sama ustazahnya, anak saya tidak terlalu suka dengan mewarnai ustazah. Diceritakan seperti itu. Tapi kan tidak bisa seperti itu ya usia. Jadi kita belajar di dalam sekolah itu ada hal yang harus dipenuhi sebagai tanggung jawab dia, walaupun minimal sekali tapi dilakukan, dan ada kalau dia tidak suka ya dijelaskan ke ustazahnya, seenggaknya kamu mengerjakan. Nah itu bagaimana ya ustazah ya, bagaimana memicu supaya dia itu ketika dikasih tugas di sekolah misalnya, dia mau mengerjakan walaupun itu minimal sekali. Mungkin itu dulu, terima kasih. Jazakumullah khairan. Mungkin dari Bunda Cipta yang dijawab dulu. Tidak apa-apa guys, saya ambil berdiri biar kelihatan. Yang pertama tadi dari Umi Alfa Syarif, bagaimana cara menstimulasi yang tepat supaya anak tuh tidak melakukan sesuatu karena cuman pengen hadiahnya, begitu intinya ya. Memang seperti ini Bunda, karena memang proses kognitif anak itu pada usia dini 2-5 tahun itu cenderung melakukan sesuatu karena mengejar kesenangan. Kuncinya di situ dulu, kita pahami dulu itu. Mereka melakukan sesuatu karena mengejar kesenangan. Gitu. Itulah tadi kenapa saya bilang awalnya pancingannya memang kebanyakan stimulasinya menggunakan hadiah. Tapi memang ada banyak cara dan tidak semua cara kan cocok deh dengan lingkungan keluarga kita, dengan prinsip kita, kan kita juga perlu menyesuaikan dengan konteks mungkin budaya keluarga kita dan lain sebagainya begitu nggih. Nah, kalau misalkan mungkin cara pemberian hadiah itu juga perlu diatur. Cara pemberian hadiahnya, Umi. Jadi tadi saya sedikit menyinggung terkait dengan token ekonomi itu bukan langsung diberikan saat itu juga, misalkan nanti kalau kamu bukan dijanjiin langsung begitu. Jadi kalau kamu mau mandi, Bunda ajak main. Bukan seperti itu, tapi Kakak kalau dalam waktu seminggu misalkan, dalam waktu seminggu ini Kakak berhasil berperilaku baik. Berperilaku baiknya tuh apa aja sih? Misalkan disebutkan juga nanti Kakak dapat bintang segini. Jadi ada kredit poin begitu. Nah, itu juga memacu anak untuk tidak langsung mengaitkan bahwa ketika aku berperilaku seperti ini, maka aku dapat ini. Tapi dia mengetahui prosesnya. Oh, aku ketika mau sesuatu yang besar, aku harus berproses. Aku harus melakukan sesuatu yang banyak juga. Artinya dia belajar gitu. Dan memang menumbuhkan kebiasaan itu tidak bisa balik lagi, karena anak usia segini tuh tujuan utamanya memang mengejar kesenangan gitu. Jadi bagaimana kita mengarahkan mereka dengan cara yang menyenangkan untuk mereka. Nah, itu tantangan buat kita. Mungkin bisa dengan kredit point itu tadi. Jadi Bunda bisa bikin semacam kertas karton atau mungkin papan tulis gitu ya, yang bisa ada tulisan nama tadi Alfa Syarif. Oh, dikasih tahu misalkan rajin mandi atau bangun tidur pagi gitu. Nanti poinnya berapa? Nanti setiap hari Kamis misalkan atau setiap hari Jumat kita tuker poin yuk. Oh, kita kumpulin sama-sama, ternyata dapat poin segini. Artinya kita jelaskan, kemarin dalam waktu seminggu Kakak sudah berhasil ini. Besok ditingkatkan ya gitu. Dengan rentang waktu yang lebih lama, itu akan membuat anak belajar bahwa ketika ingin mendapatkan sesuatu, itu tidak hanya harus melakukan itu, tapi ada proses panjang yang harus mereka lakukan gitu. Memang ada beberapa cara-cara lain gitu ya, kayak yang tidak menggunakan hadiah. Misalnya
konsekuensi logis. Kita perlu menjelaskan. Nanti kalau kamu nggak mau mandi, kan misalkan mau diajak pergi, kalau kamu nggak mau mandi, nanti orang di luar bau dan lain sebagainya. Memang itu bisa. Cuma terkadang efektif dan tidak efektif karena anak penalarannya belum sampai ke situ terkadang. Nah itu yang jadi tantangan kita, kenapa lebih banyak menggunakan efektivitas token itu tadi, hadiah. Tapi memang tidak dianjurkan untuk memberikan hadiah secara langsung. Karena ketika memberikan hadiah secara langsung itu nanti anak cenderung, oh aku mau dapat hadiah ini, kan cepat dapatnya. Nah itu mungkin yang bisa dilakukan ya Umi. Nah selanjutnya membedakan anak aktif dan hiperaktif. Nah ini banyak yang nanya di beberapa, saya sempat ngasih materi juga, gimana sih cara membedakan anak aktif dan hiperaktif, karena kebanyakan anak loncat-loncat tinggi dibilang hiperaktif gitu ya. Nah untuk dari diagnosa psikolog sendiri itu baru bisa ditegakkan setelah usia 2 tahun ke atas. 2 tahun ke atas berarti sekitar 24 bulan ya, 24 bulan. Nah dari kami sendiri itu ada diagnosa beberapa gejala yang harus terpenuhi. Yang pertama, hiperaktif itu ketika dia bertingkah atau berperilaku tanpa tujuan. Jadi perilakunya tuh bukan lari-lari main bola, tapi lari-lari keliling tanpa tujuan. Dan biasanya anaknya itu sangat susah untuk duduk tenang. Jadi ketika diajak bicara gini, berapa detik kabur, akan sangat sulit menyelesaikan suatu tugas dengan selesai. Cuman membuat lingkaran aja itu membutuhkan waktu lama karena dia lari-lari ke sana-sana kayak gitu. Dan biasanya gerakannya itu acak, abstrak. Jadi bukan gerakan tanpa tujuan yang misalnya kan kalau anak-anak normal itu kan lari-lari ada tujuannya ya, misalkan ada temennya atau dia meraih apa atau pengen apa. Tapi kalau anak hiperaktif itu tidak ada tujuannya, loncat-loncat. Begitu masuk tempat baru semua dicoba, semua dipegang. Nah itu salah satu cirinya. Biasanya hiperaktif ini juga terjadi di semua lingkungan. Jadi tidak hanya di rumah. Kadang kan ada anak yang kalau di rumah aktif, kalau di luar mungkin lingkungan baru dia pendiam atau observasi di luar, itu bukan hiperaktif namanya. Karena anak hiperaktif tidak mengenal lingkungan semua. Dia akan selalu melakukan perilaku yang seperti itu. Nah biasanya hiperaktif ini kaitannya dekat sama, biasanya kan diagnosanya itu ADHD nih, Attention Deficit Hyperactivity Disorder. Jadi kurangnya fokus dan hiperaktivitas. Nah kurangnya fokus itu dia tidak bisa menyelesaikan tugas secara tepat, terus dia juga sering lupa. Terus dia juga sering meninggalkan barang kecil-kecil, misalkan tempat pensil tuh ada aja yang hilang tiap hari. Itu bisa jadi indikasi. Itu kalau udah sekolah nih anaknya. Misalkan kita lihat tempat pensilnya loh, kok stipnya hilang lagi, besoknya kok penggarisnya hilang lagi, apanya hilang lagi, itu bisa jadi ciri. Terus dia tidak bisa diajak mengantri. Dia juga tidak sabar ketika ada orang memberikan perintah panjang, misalkan tolong buangkan apa dan apa, nanti yang dilakukan cuma satu itu. Jadi dia memang konsentrasinya sangat kurang begitu. Itu untuk membedakan. Biasanya kaitannya untuk hiperaktif akan ada kaitan itu. Tapi kalau hanya aktif dalam tanda kutip, dia senang melakukan kegiatan misalkan explore hal baru, tapi ada tujuannya, ada temannya, itu belum bisa dikategorikan hiperaktif. Tentunya kita juga tidak bisa mendiagnosa sendiri ya, karena lebih tepatnya kita konsultasikan ke ahlinya. Tapi tadi kuncinya bisa terdiagnosa itu setelah usia 2 tahun. Gitu. Itu Bunda Alfa Syarif, ada yang masih mau ditanyakan? Oke. Untuk selanjutnya Umi Adam ya. Baik. Usia 4,5 tahun ini sudah masuk sekolah apa belum Ibu? Baru mau masuk ini. Oke. Baru mau masuk ini ya, berarti kita nanti perlu evaluasi gitu. Karena memang anak usia segini, ya itu tadi, mengejar kesenangannya saja. Kita tidak perlu terlalu khawatir gitu. Kok anak saya nggak suka mewarnai gitu? Kok anak saya, karena memang kebanyakan anak laki-laki itu lebih suka aktivitas fisik begitu nih. Nah, apa yang
yang perlu dilakukan untuk menstimulasi? Nanti kita evaluasi bersama ustazah-ustazah yang di sekolah. Apakah ketika di sekolah sudah diberi stimulasi? Karena kan kondisinya berbeda nih. Ketika di rumah dia hanya dia saja nih yang disuruh mewarnai. Sementara kalau di sekolah itu kan banyak temannya. Karena biasanya anak tuh mencontoh lingkungan. Ketika lingkungan juga mewarnai, dia mau nggak mewarnai? Nanti kita evaluasi. Apabila dalam waktu 3 bulan, kok belum ada perkembangan dia mau megang pensil atau apa, nanti kita konsultasikan lebih lanjut seperti itu. Tapi biasanya memang ketika di rumah itu cenderungnya banyak, ada juga kasus seperti ini. Dia tuh sama sekali nggak mau pegang pensil gitu ya. Tapi setelah masuk sekolah sama ustazah-ustazahnya nurut. Tapi ketika pulang lagi ke rumah nggak mau lagi gitu. Nah itu pembiasaan yang memang berbeda gitu ya. Mungkin anak mau mengetahui bahwa balik lagi tadi, ayahnya kan terlalu mungkin menganggapnya ini masih anak kecil dan lain sebagainya. Itu juga membuat perilaku dia nggak konsisten gitu. Mungkin nanti setelah masuk ke PAUD begitu ya, masuk ke TK, setelah diberikan pembiasaan oleh ustazah-ustazahnya di sini, mungkin bisa dikomunikasikan lagi sama orang tua di rumah, sama ayahnya di rumah, supaya perilakunya konsisten, mulai dibiasakan. Kalau anaknya mulai tidak mau menggambar lagi, kita berikan cara-cara yang seperti tadi, pembiasaan perilaku yang seperti tadi gitu. Atau mungkin kita berikan penjelasan bahwa kita menggambar sesuatu yang dia pengen gambar, atau kita mewarnai. Mungkin yang paling ini mewarnai dulu ya, mewarnai yang sesuatu yang dia, misalkan dia nggak suka pakai, sudah dicoba semua krayon, pulas, itu tidak suka semua. Kalau mut-mutan aja sih. Mut-mutan. Iya. Nah memang Pernah trial pas sama di sini di Paut Abukin, bikin mahkota dari kertas. Semua temennya bikin, cuma dia doang yang nggak bikin. Dan dia nggak, gimana ya, dia pede aja gitu. Kenapa kamu nggak bikin gitu? Nggak apa-apa, aku nggak suka mahkota gitu. Padahal semua temennya bikin semua. Oke, nggak suka mahkota. Oke, itu kan trial berapa lama trial itu? Kalau trial di sini sekali, cuma kalau di luar tuh pernah sekali ikut komunitas mewarnai, bukan warnai ya, jadi kayak finger painting gitu. Semua bikin, dia juga nggak bikin gitu. Kayak nggak terlalu nyaman gitu dengan apa ya, hal yang bikin kreativitas atau apa gitu. Tapi mungkin kalau fisik dia langsung warna-warna dia suka gitu, dia perosotan atau apa suka. Iya, kita kan juga tidak bisa memaksakan bakat anak ya. Yang penting kan dia mau itu dalam tanda kutip memenuhi tanggung jawab dan kewajibannya, mau sekolah menyelesaikan tugasnya gitu kan. Tidak perlu juga kita terlalu memaksa, karena takutnya anaknya nanti juga merasa tidak nyaman gitu. Kan sudah kelihatan kalau dia tidak suka, itu kan berarti mungkin minatnya bukan ke arah situ, bisa kita kembangkan ke bakat lain gitu. Mungkin nanti kalau misalkan di sekolah dia kok yang lainnya bisa menyelesaikan mewarnai yang harusnya selesai, dia nggak selesai, dan itu sudah berlangsung 3 bulan lamanya, mungkin kita bisa lakukan treatment-treatment yang lain gitu, perlakuan-perlakuan yang lain seperti apa, mungkin nanti bisa dikomunikasikan sama ustazahnya. Tapi intinya memang tidak perlu terlalu khawatir, tapi juga kita lakukan evaluasi dan pengawasan gitu. Kita observasi sepanjang awal semester ini seperti apa perkembangannya, apakah ada perkembangan signifikan. Berarti mungkin mohon maaf kalau boleh tahu, apakah memang ini anak pertama atau? Iya, baru satu. Nah itu biasanya juga terjadi ya. Kalau biasanya anak pertama itu kan orang tua juga masih, gimana sih perlakuan yang baik, masih coba-coba seperti itu, trial error begitu ya. Nah ini biasanya kebanyakan anak pertama itu memang cenderung sedikit sulit gitu untuk diarahkan ke sesuai kemauan kita gitu. Nah nanti semoga nanti setelah di sini gitu ya, dia belajar untuk bahwa di dunia itu ada aturan dan lain sebagainya. Mungkin rajin untuk berkomunikasi sama ustazahnya seperti apa pembiasaan di sini, supaya nanti di rumah juga diterapkan dengan konsisten, supaya nanti perilakunya terbentuk secara konsisten juga gitu. Gitu ya. Mungkin tadi pertanyaan kedua yang terkait dengan abinya yang terlalu konsisten dan Kalau itu enggak sih. enggak. Lebih ke bagaimana memicu minat dia untuk ke motorik halus nih. Oke. Memang untuk usia 4 sampai 5 tahun ini belum terlalu banyak tugas juga yang membutuhkan, meskipun kita memerlukan dasar-dasar motorik halus untuk nanti persiapan dia menulis ketika sekolah gitu ya. Kalau megang pensil sudah benar posisinya. Nah, yang penting dasar-dasarnya dia sudah paham. Untuk dia suka atau tidak suka itu kan
kita tidak bisa memaksa begitu. Yang penting dia mau menyelesaikan tugasnya dulu gitu. Dia bukan karena dia suka, tapi dia tahu bahwa itu tanggung jawab yang harus dia selesaikan. Kuncinya di situ dulu sambil nanti kita evaluasi gitu ya. Oke, dan terima kasih. Ngapunten, ternyata waktunya kita tuh sampai jam 10 gitu. Jadi kita buka lagi satu pertanyaan lagi. Oh ini. Monggo silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Matur nuwun Us atas kesempatan yang diberikan. Mohon maaf, saya ingin menanyakan gitu, Us, untuk pengelolaan pemberian gadget pada anak usia 3 tahun. Kalau biasanya kasusnya kan kecanduannya karena sering melihat game gitu. Tapi kalau kebetulan untuk anak saya kan baru 3 tahun. Jadi belum mengarah ke game, tapi sukanya ke cerita-cerita kartun-kartun seperti itu. Jadi untuk sebaiknya untuk anak 3 tahun itu apakah memang diperbolehkan dengan pengawasan atau untuk konten-konten tertentu gitu, yang atau memang tidak boleh sama sekali. Jadi selama ini masih agak bingung juga. Wong yang dilihat itu cerita-cerita Nabi seperti itu. Tapi semakin kesini kekhawatiran kami sebagai orang tua adalah nanti juga itu tadi menimbulkan sejenis kecanduan. Sebenarnya karena kami berdua bekerja sebenarnya tidak, jadi menunggu saya pulang mesti itu pengen lihatnya seperti itu. Jadi mohon pencerahannya Us, apakah juga adakah pembatasan berapa jam sih sebenarnya, kalau apakah ada ukuran seperti itu, dan sejauh apa ya efek ke psikologis anak kalau dia sering bermain gadget. Sebenarnya sih juga tidak lama maksimal 1 jam itu sudah lama sekali kalau menurut saya. Matur suwun atas pencerahannya. Saya ibu dari Haiza Kamaya Syazani. Matur nuwun Us. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya sambil duduk ya. Untuk pengelolaan gadget anak usia 3 tahun ya, memang seperti yang saya bilang tadi, untuk usia 2 tahun ke bawah itu sebaiknya tidak diberikan gadget sama sekali. Tapi ketika usianya sudah di atas 3 tahun, 2 tahun itu kan T2, 3, 4, 5 dan seterusnya, itu memang ada media-media atau konten-konten yang bermanfaat ya. Seperti yang kita tahu sekarang berkembang juga sudah cukup pesat gitu ya. Bahkan ada gadget yang sengaja dikoneksikan dengan buku, jadi bisa sekalian bermain dan belajar begitu. Nah, yang paling utama adalah panduannya tadi, tentunya ketika melihat itu harus dalam pengawasan kita, jadi bersama kita dan kita tahu persis apa yang ditonton anak begitu. Dan sebelum menonton itu sebaiknya kita yang pilihkan juga gitu. Jadi bukan kesenangan anak aja, bukan kesenangan anak maunya nonton apa kita kasih, tapi kita pilihkan, hari ini adik nonton ini ya, temanya hari ini. Jadi akan lebih menjadi sebuah edukasi, bukan hanya sebuah kesenangan semata yang nantinya akan mengarah ke adiksi begitu. Tapi lebih kita berikan jadwal yang pasti. Jadwal kuncinya konsistensi di sini. Memang tadi seperti yang Ibu ceritakan, memang hanya diberikan ketika Ibu pulang kerja. Ya, berarti maksimal itu biasanya untuk anak usia 3 tahun 1 jam. 1 jam itu sudah cukup maksimal gitu. Mungkin alangkah lebih baik kalau misalkan 1 jam itu tidak terlalu 1 jam, mungkin ya di bawah 1 jam lah. Di bawah 1 jam. Nah, kalau cerita-cerita Nabi itu juga bagus sebenarnya. Tapi tadi kita tidak hanya menonton saja, tapi kita tahu isinya juga. Nanti kita tanya ke anak kita. Jadi kita biasakan setelah menonton itu kita bercerita tentang isi dari video itu tadi. Jadi akan menambah penalaran mereka sehingga tidak mengarah ke adiksi dan hanya mencari kesenangan saja. Tapi dia tahu bahwa ketika setelah menonton nanti dia akan bercerita, akan memperoleh manfaat apa sih dari tontonan yang dia tonton gitu. Dan kalau bisa memang kita yang pilihkan
dan bertema begitu. Oh, hari ini misalkan kita lihat perilakunya sedang seperti ini, butuh nasihat yang seperti apa, kita bisa cari konten yang sesuai dengan itu gitu. Kalau bisa, itu akan lebih baik lagi. Jadi memang ketika yang berarah ke arah adiksi itu ketika tidak ada controlling dari orang tua, anaknya dibiarkan nonton sendiri, otomatis dia kan mengejar kesenangan. Oh, aku besok mau lagi, mau cari ini, dia sudah punya rencana. Nah, kalau kita yang tentukan temanya hari ini, nontonnya bolehnya ini, jam segini, lalu habis itu kita bahas, dia akan menjadikan itu sebagai rutinitas belajar juga kan, bukan sebuah adiksi yang terlalu membuat dia ketagihan gitu. Itu untuk secara psikologi sendiri sebetulnya seperti yang saya jelaskan tadi, karena anak ini kan mengejar kesenangan gitu. Ibaratnya ketagihan itu sekarang bukan hanya dari segi narkoba, tapi juga dari adiksi gadget. Dia ketagihan untuk mengejar kesenangan itu. Sementara itu lingkungan lain mungkin belum ada yang semenyenangkan ini gitu. Itu akan menimbulkan efek psikologis berkepanjangannya, dia jadi tidak tertarik untuk mengembangkan diri di lingkungan gitu. Nah, bahaya sekali untuk anak-anak usia dini yang sebetulnya masih butuh eksplor dunia luar dan lain sebagainya. Sebisa mungkin kita minimalisasi dengan banyaknya kegiatan-kegiatan outdoor. Nah, kan sekarang juga sudah mulai terbuka ya pandeminya, jadi banyak juga kegiatan-kegiatan yang bisa kita lakukan di luar rumah. Sebisa mungkin, kalau mungkin bapak ibu di rumah, libatkan anak dalam kegiatan-kegiatan rumah gitu. Mungkin gitu dari saya, terima kasih.